dia bisa ngelihat ini Pak. Ini belum yang masukkan semua. Ini kita nggak tahu ini error apa gimana. Oh, Sebelumnya yang udah masukin jangan semuanya. pakai ini. Jangan pakai ini. Kamu Oh, bikin aja tabel seperti yang kemarin saya tunjukin itu loh. oke bentar, bentar. Ya, Pak. Ya, gini, gini, gini. Coba kembali ke DB-nya Alia dulu. Itu itu nanti untuk akses ke tabel itu bukan akses ke aplikasi dia. Bisa sih bisa, cuman agak rumit dia ke sana. Coba Alia tunjukin dong. Ya, oke. Kalau memang role-nya dibuat cuman hanya dua ya, bener ya? HR sama front office. HR tuh untuk Ya, ngapain aja dia? HR tuh dia bisa lihat data pegawai, kemudian kayak HR itu berarti kan tingkatnya lebih tinggi, jadi kita mikirnya semua dia bisa lihat. Kalau Terus kalau front office, front office itu kan dia cuman mungkin data-data tentang kamar, ruangan, fasilitas itu aja Pak. oke sebentar. Saya cek dulu di ininya bahwa di Simprotelan itu pelayanan booking. Pelayanan booking in dan out, booking meeting room laporan-laporan. Kalau laporan-laporan siapa yang ngelihat? Laporan-laporan HR, Oh HR. iya, Jadi kalian sepakat di F2 itu bahwa cuma ada dua aja role-nya gitu. di D2 Pak, iya, Oh ini D. iya, D2 Oh iya Pak. sorry sorry benar D2. D2. Ya jadi boleh gitu boleh. Oke boleh. Tapi nanti sebenarnya kalau dari sisi sistem kalau kita buat dia akan sistemnya bertumbuh gitu, ini akan menyusahkan. Tapi enggak apa-apa. Kamu tambah nanti eh, tabel akses kan gitu. Tabel akses itu isinya adalah kemarin role sama eh, apa namanya role sama akses kan gitu. Jadi buat lagi tabel lagi satu buatnya sekarang. New Hmm, itu ada new tuh. New yang isinya itu adalah akses. Isinya itu adalah ID role. Kan kamu ID role-nya kamu buat enum tuh, integer, integer. integer ya. ID role sama akses. Aksesnya ini parchar aja buat hmm, dua-duanya primary jadinya. Ya, itu sebenarnya ya ID role ini harus sama dengan si ini akses ini. Terus keterangan akses alia. Sama keterangan akses. Misalkan gini, coba keterangan akses. Akses. Ya, akses. Oke, simpen. Keterangan akses teks aja buat. Oke. Ya, simpan. Nah, valid length misalkan 100. Yang harga. Di atasnya nih varchar juga harus diisi eh ya 50 lah boleh. Di atasnya 50, di bawahnya 100. Udah terlanjur Pak. Ya nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Hmm. Gini, kan nanti ada tuh HR sama ini. Misalkan di kelompok ini sudah mendefinisikan dua. Iya, Jadi kalau memang sudah mendefinisikan dua, saya bisa coret-coret nggak ya? Oh bisa ya, saya coret-coret ya. Oh udah. Nah, kalau misalkan use di sini ada akses gitu misalkan, kelihatan nggak coretannya? kelihatan Pak. Nah, di sini kan ada user nih. Di sini ada user. Berarti nanti ada eh role-nya. Sorry, buka usernya sekarang. User, user itu kan ada mana dia? ID role. Berarti ada ID user. Nanti ada ID si user, ID user itu akan punya yang namanya role. Role ini kamu buat apa integer ya? Misalkan satu itu apa, dua itu apa gitu misalkan ya. Satu itu Iya, apa tadi? Misalkan apa? Eh front office. Yang dua ini adalah apa? Si HR. HR gitu misalkan. Kan gitu.
Nah, nanti kalau front dia punya akses apa saja. Nah, kalau misalkan HR dia punya akses apa saja, itu terlihat di tabel akses. Sekarang buka tabel akses. Oke, tabel akses itu strukturnya. Nah, kalau tabel akses berarti kan ada ID role. Berarti ID role satu itu nanti aksesnya adalah misalkan kamu buat view booking, view booking hotel itu kodenya ya. Tapi nanti di keterangannya view booking hotel. Gitu loh maksud saya. Jadi nanti teman-teman yang apa namanya, mengakses yang akan mengakses data kamu, misalkan view booking hotel, kalau dia bukan HR dia nggak bisa nge-view booking hotel. Gitu loh maksudnya. Jadi eh, gimana caranya saya tahu? Oh, kan di sini tadi ID user sama role punya role. Oh, dia antara satu atau dua role-nya kan begitu. Kalau dia satu, dia punya akses VBH. Lagi apa lagi yang di sini nanti ID role satu punya akses apa lagi? Punya akses misalkan eh, edit edit booking, edit booking hotel gitu misalkan. Edit booking hotel misalkan gitu. Jadi kalau dia si front office dia punya VBH sama EBH ini. Jadi dia punya dua-dua ini. Nanti di setiap header dari form yang dibuat sama teman-teman, if aksesnya VBH, maka tampilkan. If Hmm. tidak, maaf Anda tidak punya akses. Gitu maksud saya logiknya. Artinya kamu buat nanti dari teman-teman master data dan manajemen master dan manajemen data ini membuat sebuah function yang bisa diakses. Walaupun sebenarnya tidak diimplement sama teman-teman. Jadi saya ingin kamu membuat sebuah function untuk menampilkan bahwa si user ini memiliki akses apa. Kebayang nggak? Iya, iya Pak. Kan dari ID user punya role, role-nya itu kita bisa tahu dia aksesnya apa dilihat dari tabel akses. Ya, D2 kebayang ya? Kebayang Pak. Oke. Nah, nanti dari sana itu cuman eh, munculnya fungsinya apa? True and false saja. Kalau dia true, maka dia diizinkan. Seolah-olah teman-teman kalian itu nanti jika aksesnya true, kan yang dikirimkan apa? ID user, kan gitu. ID user sama coding yang manggil ID user aja udah. Kan sekarang dia lagi buat nge-view nih. Ketika tombol ini diklik kan nge-view kan sebenarnya gitu. Kebayang nggak? Misalkan dia ingin melihat data, kan diklik tombol itu. Nah, sebelum tombol itu memanggil fungsi view data, dia harus memanggil dulu fungsi c-access. C-access dengan memberikan apa? Dengan memberikan parameter berupa ID user. ID user dicek, punya nggak dia akses VBH? Nah, misalkan di setiap gini tuh nanti akan dikirimkan PBH gitu. Nah, jadi ini ID user sama VBH. Kode VBH ini dikirimkan nanti, oh ada nggak VBH ID user satu? Oh ada, berarti dia bisa, oh sorry, ID user satu memiliki role nomor satu dan juga memiliki akses PBH. Nah, berarti dia true jawabannya. Kalau dia true, maka ditampilkan. Kebayang ya, kemana arahnya tuh? Nadia ya? Nadia, Alia ya? Kebayang sih Pak. Nah, jadi itu. Oke, sekarang ini sudah. Saya pikir itu sudah. Nah, sekarang ya silakan dijelaskan sekarang satu-satu. Eh, jadi yang pertama itu mungkin dari bawah aja itu di tipe ruangan. Nah, untuk ini itu kita udah ada 6 data. eh Kemudian di sini ini primary, nama, ada harga, kapasitas, deskripsi, sama status. Statusnya ini nanti dia drop down, tersedia, dipesan, digunakan, atau yang lain. Di sini terbatas pilihannya. Kemudian untuk tipe kamar juga sama.
eh, juga sama, ada nomor kamarnya, nama, harga, kapasitas, deskripsi, sama statusnya. Untuk pemesanan itu Ini transaksinya ya? ya, tapi nanti kan itu di kelompok 5 atau kelompok 4 Ya, yang ya, ya, dapat. ya, ya, ya. Ya, ini Ya, yang cuman isi kan kita, mereka ya. ya, di sini kita cuman buat, di sini ada primary-nya, kemudian di sini ada foreign key, pembayaran itu setelah melakukan pemesanan, itu juga dari kelompok lain. Ya. Eh, Oh, sebentar, 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 sebentar. eh, Pembayaran sama pemesanan dibedakan gitu. iya, nanti kan di Tujuannya, pemesanan itu kita mikirnya kalau misalnya dia ada mesen kamar sama tapi fasilitas belum deal. misalnya Oh, tapi belum belum dibayar gitu. i- eh, biar ada yang mewadahi gitu Pak. Jadi dia kalau dimasukin ke pembayaran kayaknya terlalu terlalu gimana ya kelihatannya kayak terlalu rumit. Jadi kita buatin sekalian di pemesanan. Coba lihat pemesanan tabelnya. Kode bayar itu untuk apa tadi ya? ID pemesanan, booking kamar, ID booking kamar, ID booking ruangan, ID booking fasilitas. Hmm, ya oke oke. Yang penting bisa masuk. Ntar lu. ID pemesanan tuh contohnya gini. Contohnya gimana? Misalnya ID pemesanan satu itu misalnya orang satu dia melakukan pemesanan yang pertama ID pemesanan satu kemudian dia apakah dia membooking kamar jika iya itu ID booking kamarnya dipakai. Misalnya dia juga booking ruangan jadi ID booking ruangannya dipakai. ID pelanggannya juga Oh, masuk berarti itu aja dianggap Pak. satu, misalkan ada event nih gitu ya, ada event Iya seminar gitu, bisa. panitianya yang nginep juga sekalian di sana, nyewa juga Iya, ruangan gitu. iya kayak gitu Oke. Bang. Habis itu untuk pembayaran itu dia ngambil dari hasil ID pemesanannya itu. ID pemesanan, kemudian total bayar, pelanggan, kode bayar, dan ID. Gimana caranya pembayarannya itu ya? Eh, Pembayaran Gi- gimana, Pak? Gini, 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 gini. Sat kamar itu produk ya, Iya, pemesanan itu produk. iya, Kamar itu produk, ruangan itu produk, fasilitas itu produk. iya, Berarti kan dia harus satu transaksi itu. Jadi, yang saya maksud itu adalah kamu bisa membuat ID kamar sama ID ruangan itu sebenarnya bisa dari satu tabel atau memang pisah-pisah oke. Cuman kode ID-nya itu berbeda-beda. Kalau seperti ini nanti kan bolong-bolong deh jadinya ya. Saya ngerti kenapa harus ada iya, pembayaran karena kan biar bisa kamu mendata kamar bayarnya berapa. Benar kan? iya, Iya, tapi kan di sana kan satu baris dia jadinya tuh satu baris. Misalkan ID pemesanan X itu ID kamarnya isi boleh juga sih sebenarnya. Tapi nanti yang dicek itu adalah ID kamarnya kosong gitu kan ya. iya, nanti ada Ternyata nilai itu. transaksi nomor 2 nih untuk ID ruangan Iya, pembayaran. Boleh juga, tapi nanti banyak yang kosong jadinya ininya. Ngerti nggak maksud saya? ngerti, Pak. Karena nggak mungkin, bisa aja orang tuh nggak mesen kamar, ruangan, sama fasilitas barengan. Iya, kalaupun dia mesen, tapi kan ID pembayarannya jadinya 3 bukan? Satu aja, Pak. Karena dia dijadiin satu di pemesanan tadi. Pembayarannya Nah, jadi satu. eh, kan dia mesen kamar, ruangan, fasilitas. Itu Ya. diwadahin sama pemesanan. Nah, Ya.
Kalau Habis pembayaran itu di pembayaran itu tinggal manggil yang dari pemesanan aja. Jadi dia nggak manggil tiap kayak kamar, transaksi. dia nggak manggil lagi Berarti sistemnya kamar. seperti itu harus bayar semuanya, Iya. ya kan? Eh, Misalkan, ya saya bayar kamar aja dah dulu, nanti sampai hotel saya bayar gedungnya. Nggak bisa dong dia. iya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Untuk belajar dulu ya. Nanti itu diperdalam lagi di pemrograman basis data ya. Yang penting kalian tahu nih. Mudah-mudahan kelompok F juga mendengar ya apa yang menjadi kasus di sini. Yang penting kalian tahu. Oh ya, di situ kelemahannya database-nya. Ya, Oh iya. Siap. sebenarnya ini bisa jadi satu. Gini, kalau kalian membuat produknya itu jadi satu, walaupun dia kamar, walaupun dia ruangan, walaupun dia facility gitu misalkan, bisa dibuat jadi satu produk, nanti diambil dari tabel itu, tapi dikategorisasi. Apa yang dipanggil sama dia, jika kategorinya tiga, berarti ambil select bintang from tabel itu where produknya tiga, masukin ke sini. Habis itu kode bayar. Jadi, setiap orang nanti bisa dibuat kode transaksinya satu bisa. Itu sama seperti kode transaksi yang ada di eh, apa namanya? Jualan Indomaret biasa. Nanti kode transaksinya A1. A1 itu booking kamar, A1 juga booking ini kan beda-beda ID-nya. Nah, itu bisa dijadikan primary dua-duanya. Nggak mesti satu tabel itu eh, apa namanya kan ID pemesanan tuh bisa satu aja tapi nanti ID yang dipesan itu banyak produknya sama seperti tabel transaksi di Indomaret loh. Oh Habis itu iya. bayarnya nanti kan satu-satu dia per kamar, per ruangan, per fasilitas gitu loh. Ya, oke Oh lah iya. untuk next dah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang di sini kan fokusnya di PBU. Tapi saya harap kalian mendapatkan pengalaman. Paham ya kelompok D sama F ya? Mengerti kan maksud saya kan? Mengerti, Pak. Ya next lah nanti di pemrograman web. Kita akan bahas detail lagi supaya sistem informasinya bagus. Oke, terus terus. Oke, sampai Eh, sini saya paham kok. Habis itu kemudian, pelanggan. Pelanggan itu kan kemudian, si front office yang masukkan nanti ya ya, pada saat dia booking. ya, ini Nah, ini bla cuman bla bla. identitasnya aja. Oke, itu nak terlalu Eh, jabatan nih jabatan nih. jabatan ini kayak eh, awalnya dari departemen Pak dulu. Jadi departemennya itu di sini itu ada 9. Oke. 9. Ini Kemudian, hubungannya ke gaji. iya, hubungannya Ya, ke ini gaji. kamu sudah berhasil buat kerutnya berarti ya. Ah, udah. Ya, karena udah terlihat nih. Oke, terus Ya, ke kemudian jabatan, untuk jabatan. jabatan itu di setiap ID departemen punya jabatannya sendiri. Kayak misal itu ada ID departemen satu, jabatannya itu ada dua sebagai general manager atau hotel manager. ID jabatannya beda, jadi satu dua kayak gitu Pak. Oke. Gitu juga seterusnya. Sini ID departemennya Oke, dua, nanti kan ini ada untuk dua. dikali-kalikan penggajiannya Ya. apartemen. Oke, terus paham, kebayang, kebayang. Kemudian untuk fasilitas itu sama seperti Sama yang tipe seperti kamar dan room sama ruangan. ini kan itu jadinya. Ya, Ini kan sebenarnya sama. produk nih gitu. Cuman dibedakan aja Ya, tabelnya. iya. Oke, Kemudian terus ini detail pembayaran. detail pembayaran itu. Nah, Di ini sini juga ada, kenapa dipisah? mm, ya nanti kami revisi Pak. Di Enggak, sini itu metodenya. Mungkin ini bisa ini dijadiin maksudnya satu gini. aja nanti. Maksudnya kan pemesanan, pembayaran sama detail pembayaran itu sebenarnya dia satu tabel. Itu kan one to one kan? Oh, iya, Bener nggak? Kalau kamu satu. sistemnya begitu, artinya ketika dia booking kamar, booking ruangan, booking fasilitas, tidak boleh bayar satu-satu, harus sekali. Kan gitu jadinya. Bener kan? Iya Iya, kan? Karena ini kan iya. satu ID pembayaran sesuai dengan metode pembayarannya apa. Ini kan nggak mungkin ID pembayaran itu nanti metode pembayarannya bisa cash, bisa debit itu kan nggak. Oh iya.
Iya ya, bisa aja Iya, sih. nanti direvisi, Pak. Nanti. Sebentar, sebentar. Ini cash. Dia dia mau bayarnya setengahnya cash, dia mau bayarnya setengahnya debit gitu bisa ya? Oh, Hmm, enggak. enggak sih kayaknya. Susah Oh, orang bikin full. bill kayak gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ya, Enggak apa-apa nanti kalau nanti teman-teman kami sudah ngerjain revisi. biarkan aja. Oke, lagi. DB gaji, DB pegawai. DB Pegawai pegawai ini itu isinya, dari kami yang buat. Tapi untuk itulah isinya apa? isinya itu identitas dari Oke, pegawainya. sama kayak DB pelanggan ya. Ya, tapi di sini ada foreign key dari ID departemen sama ID jabatannya. Oh, betul. Ya, kemudian di sini gajinya dia itu di sini Transaksi gajinya dia, ya itu foreign key ke ID pegawainya. pegawai. Kemudian di sini ada primary ID Oke, gaji ini periode membuat bonus. historinya ya, histori gajinya dia ya. Iya, Oke, DB absen juga harusnya sama tanggal hampir hampir sama sama gaji itu ID di absen, sini. ID pegawai, ID absen. Iya, Apa maksudnya ID absen tuh? ada kehadiran yang Isinya kak apa nanti? Itu auto increment tuh udah kelihatan tuh. Benar-benar. iya Udah benar um, itu untuk ngelihat gini aja, untuk sebagai primary aja, ID pegawai tanggal sekian jam masuk keluar. Tanggalnya nanti akan menentukan dia dipanggil periode apa kan begitu. ya. Oke, cancel ya, Hmm. cancel ya. Cancelnya itu untuk cancel mungkin yang ID bookingnya Yang di untuk cancel. cancel ya. Oh, refundnya. Oke, berarti yang ngerjakan ini kelompok yang booking ya. Ah iya, Oke, booking ruangan. booking ruangan Booking ruangan. itu ini Pak. Jadi ID pegawai, tipe ruangan, status booking. Ini tujuannya untuk apa disimpan ini? eh Oh, belum misalnya masuk ke kan pemesanan nih gini. Ini copy paste ini pemesanan ya? iya kalau pemesanan itu dia menggabungkan booking fasilitas kamar ruangan. Kalau booking Oke. ruangan kamar fasilitas itu pisah-pisah gitu Pak. Oh, gitu. Mungkin mungkin Ya, dari oke, kalau oke. kami banyak Oke, enggak masalah, revisi enggak masalah. untuk Karena ini bagiannya bukan ini. masalah DB, apa namanya, mata kuliah DB, saya izinkan. Enggak masalah, enggak masalah. Tapi nanti bisa kan ini jadi ya. Maksudnya secara logika bisa digituin kayak di tambal sulam gitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Iya, booking untuk kamar. Tapi paham kan maksud saya bahwa ini tidak efektif paham. gitu loh. Iya, nanti maksud Bapak itu nanti bisa dijadiin satu aja Ya, untuk tapi produk jangan bisa sekarang jadi lah. satu. Di next Iya, mata kuliah lah kamu bisa mengerti. Mudah-mudahan kelompok yang lain dengar juga ya. Oke, terus booking kamar sama booking fasilitas. itu sama Oke, seperti booking ruangan juga. oke. Saya udah kebayang. Sekarang lihat mana kerutnya dan eh, apa kendalanya. Kalau nggak ada kendala, kita skip. untuk Kelompok, crudnya di sorry, saya sini. nyapa dulu kelompok F2 mendengarkan ya percakapan kami ya. Kalian juga bisa bertanya ya pada saat kita berdiskusi. Oke, silakan lanjut Alia. Jadi dari awal itu data kamar. Nah, data kamar itu seperti yang terlihat di database. Di sini nomornya nggak berurutan karena dia auto increment. Ya, enggak Oh, masalah. ya, dah habis itu Yang penting kategorisasinya dia gimana? eh, kategorisasi. Ini kan kamu master aja. Kok ada ketersediaan? Oh, maksudnya tersedia itu tidak rusak gitu maksudnya. Tersedianya itu kita Hmm, buatnya gini. kan bukan urusan kamu kalau tersedia atau tidak. Di data kamar gimana?
tersedia atau tidak itu nanti kan dilihatnya dari booking. Data kamar itu hanya memperlihatkan kamar-kamar apa aja yang ada. Sebentar, Oh, iya. kembali ke DB, kembali ke DB. Data kamar. Nah, ini Pak. Oh, nggak perlu diisi di master itu status tersedia atau tidak. Kenapa? Nanti kalau dia tersedia atau tidak, itu temenmu yang akan nge-query di dalam pemesanan di tanggal itu ada apa enggak gitu loh. Itu kan data Oh, master, Alia. oh iya Pak. Nggak Nanti perlu kami diisi. revisi. Saya kalau misalkan status kamarnya rusak atau tidak rusak masuk akal. Oh iya. Karena nggak ada hubungan sama transaksi. Karena memang kamarnya rusak aja. Jadi kalau dia status kamarnya rusak tidak akan pernah bisa dipesan gitu loh. Oh iya. Nah, lebih baik Baik itu Pak. dijadikan status kamar rusak atau tidak rusak. Iya. Nah, kalau misalkan tersedia atau tidak, ngelihatnya di mana? Ngelihat di tabel pemesanan. Coba lihat di pemesanan. Ngelihat di mana? Yang isi Di tanggal di mana? Yang isi tanggal di mana? Booking kamar, ya? Booking kamar. Nah, kan isi tanggal tuh, tanggal check in, tanggal check out. iya. Ya dari situ nanti dia ngelihatnya. Ya, Oh iya. Iya status Pak. iya, status kamar itu cuman kamu perlu untuk rusak atau tidak. Misalkan kamar 201 tidak dijual, tapi dia tetap ada di database kita. Karena kenapa? Karena rusak atau karena Hmm. dipakai oleh pemiliknya gitu. Ya, Iya, iya Pak. Nanti kami revisi. ya statusnya itu nggak perlu. Itu bukan Iya. urusan kamu. Itu kalau kalau di master tuh hanya yang berurusan dengan master. Kalau di transaksi teman-temanmu yang mengerjakan. Itu jangan nanti Baik. enak teman-temanmu nggak nge-query tanggal check-in malah ngelihat ketersediaan kamar dari data master kan nggak ada konsep seperti itu. Konsepnya Iya. yang seperti itu adalah dia harus ngelihat dari data transaksi gitu. Ya, Alia ya. Iya, iya Aduh, Pak. ya. Oke, lanjut lanjut. Lanjut ke runningnya. Itu sama nanti bisa di sebentar. Itu nanti bisa dihapus, diubah hapus batal. Dicari juga bisa, misalnya. Oke, Nah, itu coba yang lain sekarang lihat yang lain, eh, yang lain data ruangan. data ruangan sama dong artinya. Ya, hampir sama. Template-nya juga seperti itu kan. Ya, nanti statusnya juga kami Oke, revisi. jabatan pegawai. Nah, oke, kita anggap sama. Ya, Deskripsinya jangan pakai teks, nah itu deskripsi tadi tuh. sebentar. Teks fill kamu pakai itu, kan harusnya ada yang lebih gede. Itu tuh deskripsi. Oh iya, Coba klik-klik salah satu data. Siapa yang nyaman ngedit gitu? iya Pak, nanti direvisi. Itu pakai teks area. Oh iya, Ya, yang iya itu. Pak. Oke, sekarang saya bertanya, ada kendala nggak? Dari database saya biarkan lolos, nantilah. Tapi yang penting kalian paham maksud saya. Eh, Ada nggak kira-kira kendalanya? Eh, saya eh, Pak izin bertanya Pak. Ya, Willy. Untuk berarti ini Kak untuk akses usernya di coding manual itu nggak Pak? Ya, gini, akses usernya tetap di eh, apa namanya di database. Nanti kamu buat fungsi yang seolah-olah dipanggil oleh teman yang lain. Fungsinya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Fungsinya itu dia itu fungsi cek cek ya, fungsi cek cek gitu ya. Di fungsi cek ini, ntar, fungsi cek ini yang dikirimkan itu adalah ID usernya, ID user, koma apa? Koma kodenya, view data ruangan, kan gitu.
View data ruangan atau VDR. Nah, nggak kelihatan dia. VDR itu kodenya. Kode ini ada di database. Dicek ID user ini memiliki akses VDR nggak? Kalau dia memiliki, maka outputnya adalah true. Kalau tidak, maka dia outputnya false. Itu. Nanti tunjukkan sebuah fungsi itu pada saat ujian. Kebayang nggak? Cuman dia bisa nampilkan true or false saja. Nanti Oh baik. fungsi itu deh yang dipakai sama setiap teman-temanmu seolah-olah diimplementasikan di tiap ini kan ada codingan paling atas di sini nih. Sebelum dia masuk ke ini, sebelum dia menampilkan semua ini, dicek dulu kalau true baru tampil view data ruangan. Kalau false dia nggak bisa tampil gitu loh. Misalkan HR itu nggak penting dia untuk ngelihat data ruangan. Jadi dia nggak akan muncul data ruangannya. Tapi jangan berpikir karena ini ada dua ya. Karena ini cuma ada dua, nanti kalau ada banyak, ya sama seperti yang saya tunjukkan dulu tuh di sistem iMisuio itu. Itu sebelum data ruangan ditampilkan, bukan paling atas, maksudnya gitu. Sebelum menampilkan data gitu misalkan. Formnya boleh kalian tampilkan, datanya nggak bisa kalian liatin gitu misalkan. Kebayang ya Will? Terbayang Pak. Ya, jadi itu aja. Yang penting konsepnya kalian paham, kalian ambil aksesnya, dicocokkan. Punya nggak akses ini? Kalau punya akses ini baru tampil, kalau nggak usah. Itu. Ya, oke. Berarti tinggal menambah saja ya, Alia ya. Kalau dari D2 apa yang kurang kira-kira? Atau kendalanya apa? Niki Pak, yang lagi satu mau tanya. Untuk karena kan untuk pemesanan kamar nih kan seperti yang Bapak bilang setiap kamar itu berbeda untuk pembayarannya. Mungkin yang di posisi yang tidak strategis ya kan eh, apa namanya? Harganya? Harganya berbeda. Ini Hmm, kan dari kelompok lain yang menentukan apa dari kami sendiri karena kan kita udah bikin harga patokan dari setiap kamar nih Pak. gini, setiap kamar itu boleh-boleh saja. Itu enggak masalah, nak. Kalau kalian itu kan cuma masalah data. Itu ceritanya. Maksud saya gini, ceritanya saya itu, skenario saya itu akan ngefek ke database kalian. Setiap kamar itu harus masuk ke dalam database, bukan hanya tipe-tipe kamar saja, gitu loh maksud saya. Contoh, kalau dia, sorry, gampang saja kita masukkan ya, tipe deluxe. Kita punya 10 kamar tipe deluxe tersebar lantai satu dan lantai 2 kan begitu. Misalkan, kalau misalkan pas deluxe-nya ini di pojokan yang bisa ngelihat, misalkan city view gitu, misalkan bisa ngelihat apa namanya kota, pemandangan kota gitu, misalkan dia lebih mahal daripada si deluxe yang ada di tengah-tengah. Artinya kamu harus buat lagi kategori tipe kamar deluxe city view gitu loh. Karena harganya beda gitu. Itu cuman masalah di data saja. Sama nanti ngefek ke apa namanya struktur database memang. Tapi kalau saya lihat dari struktur database yang kamu buat sudah bisa mengakomodir hal tersebut. Itu Will. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya kembali, D2 kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Kalau saya lihat ini sudah berhasil membuat CRUD itu, tinggal direvisi aja nanti mungkin formnya seperti apa. Yang tadi harusnya text field jadi text area seperti itu. Buatlah data-data masternya saja, eh, buat orang nyaman memasukkan data. Itu aja. Kendalanya apakah ada selama ini silahkan disampaikan. Sini karena ini pendampingan saya harap semuanya menyampaikan supaya bisa saya tahu yang mana yang saya kurang gitu loh. Kalau memang tidak, berarti ini tinggal dilanjut sih menurut saya. Masalah struktur database kita skip aja dulu. Sementara sejauh ini saya pikir dengan kalian yang eh, apa namanya sambil kuliah database sambil mengerjakan ini sudah hebat menurut saya. Oke,
Ada yang ingin disampaikan lagi kelompok ini? Saya pikir ini tinggal dilanjut saja, dikopas saja, dan dikemas lebih rapi. Bisa kok ini nanti ini. Izin bertanya, Pak, Ya, berarti Alia. yang kita buat bukan sekedar GUI aja, berarti kayak misalnya hampir mirip kayak web gitu ya, Pak? Apanya tuh? Kan bisa tampilannya, Tampilannya gini, nah. Jadikan satu, nah. Kamu buat tampilan master depan, kan gitu. Nggak perlu iya. login. Atau tampilan langsung di depan itu. Nanti ada menu tab-tabnya, data kamar, data ini. Kayak tab-tab gitu loh, nih kayak ini. Kayak yang ini nih. Ini kan bisa Oh, dibuat ini dengan menu tab ini. Eh, sik, sik. Ini loh kayak ini. Window. Ini yang ada ini, yang gini-gini nih. di atas atas. Kan bisa dibuat itu pakai apa Oh aja iya. namanya, saya lupa menu apa gitu. Jadi nanti pada saat kamu buat itu, ini diklik filenya, oh insert data ini apa namanya, file nanti atau apa namanya menu gitu, menunya ini klik baru tampil gini ruangannya. Jadi satu dia aja satu satu form aja. Ini kan kamu satu form nih, masing-masing satu Ya, form. di mana? Ya jadikan dia satu menu gitu aja. Gampang kok bikin itu, tinggal panggil aja. Maksudnya saya lebih rapi itu seperti itu. Ya, Oh, berarti untuk login, misalnya nanti kan itu ada user access, Pak. Jadi mm, kalau semisal dia dijadiin itu juga, kayak yang di atas-atas itu kayak file edit itu berarti bisa. Eh, bisa bisa. Oh, maksudnya eh, login dulu lah. iya, itu udah login dulu. Nanti kan itu eh, dicek yang ngecek-ngecek tadi itu. Kalau misalnya dia punya apa akses akses gitu, baru dia tampil tampil beberapa beberapa fitur tertentu kayak gitu, Pak. Ya, Eh, ya, itu dah. iya, ada lagi maksudnya. Itu dah ya. Iya, untuk tenggatnya itu tetap tanggal 20, Pak. Nanti kalian mau pilih sebelum tanggal 25 itu, kalian pilih di tanggal berapa untuk demo? Oh, berarti nunggu kesepakatan kelas dulu. Ya, Iya, baik. tanggal 2 paling 22 23 sih yang akan full itu. Oh iya, Pak. Ya, Iya, Pak. oke. Untuk itu, untuk demonya tuh kira-kira online atau offline, Pak? Offline. Oke. Offline. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, kalau kelompok D nggak ada kendala lagi, saya pikir tinggal dilanjut, dirapihkan saja. Silahkan. Gimana kelompok F? Silahkan, terima kasih ya kelompok D. Baik, Dilanjut. terima kasih, Pak. Ya, kelompok F sekarang kelompok F. F2. Baik, selamat pagi Bapak. Izinkan kami share screen terlebih dahulu. Ya, silakan. Kelompok D2 kalau sudah merasa cukup, boleh meninggalkan. Tapi kalau ingin mendengarkan diskusi, silahkan juga, nggak apa-apa. Ya, silakan kelompok F. Ya, dimulai dari DB dulu ya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Abel Gilang Saputra dengan nilai akhir 120. Di sini untuk presentasi menggunakan satu device untuk 4 orang. Nanti untuk bagian masing-masing akan dijelaskan oleh per bagian. Untuk yang pertama, saya menjelaskan bagian tabel departemen. Mohon maaf. Untuk yang bagian aksesnya belum saya tentukan tabel aksesnya apa saja. Dan di sini kami eh, menentukan aksesnya ada 4 sebagai, maaf, aksesnya
menjadi admin, manajer, finance, dan resepsionis. Dan untuk nama departemennya Sorry, sorry. ada tiga. Akses itu apa maksudnya? Eh, akses itu Role itu namanya role loh, role. ya role, Pak. Jadi setiap nama departemen itu nanti bisa memiliki lebih dari satu role. Seperti IT ini bisa menjadi admin atau menjadi bagian finance. Nah, eh, Ntar. Ada yang miss di sini. Harusnya yang punya akses itu adalah si usernya, bukan departemennya. user bagaimana Pak ya? Mohon maaf. Nah, dulu kan ingat nggak saya cerita di kelas itu. Jadi, User. jadi kan ceritanya gini deh. Ada user, ada role, ada akses kan gitu. Eh, Sama seperti kelompok D tadi, mereka tuh sudah membedakan, sudah benar mereka. User akses ID user kan, ID user sama ID role, ID role kan begitu. Ini jadi tabel baru juga yang isinya adalah ID role dan juga ID akses. Itu. Ini. Nah, ID user satu memiliki ID role satu. ID user satu memiliki ID role 2. Misalkan user ini bisa bertindak sebagai eh, dia sekarang bisa sebagai HR, manager human resource. Habis itu dia bertindak juga sebagai manajer operasional. ID role-nya, perannya sekarang bisa jadi satu atau bisa jadi dua. Nah, kalau misalkan nanti dia punya aksesnya itu adalah pemetaan antara ID role satu tuh dia memiliki akses view data booking. Misalkan kodenya adalah PDB, ya, Ya, Pak. view data keuangan. Kalau dia aksesnya satu, misalkan di sini edit data keuangan. Kalau dia memiliki akses yang namanya atau role yang namanya satu, kan ini dia ID Ya, Pak. role, gitu loh maksudnya. Sehingga kamu tinggal bikin nanti fungsinya adalah fungsi apa? Fungsi cek akses, cek akses yang berparameterkan apa? ID user, koma kode ini, kode atau ID si akses ini. Gitu. Baik, Pak. Itu. Mau bertanya, Pak, berarti apakah perlu buat tabel lagi apa bagaimana Pak, untuk aksesnya? Iya, tabelnya tentu ada 3 nanti dia itu. Oh, iya. Oke. Tabelnya adalah tabel user, tabel role, dan tabel akses gitu. Coba diskusi sama kelas D itu. Kelas D udah paham dia maksudnya. Oh, Cuman ya. tadi di kelas D, dia buatnya itu role-nya itu cuman ada 2. HR sama, apa aja tadi Alia ya? HR sama, FO, Pak. FO, Pak. oh, front office. HR sama front office itu dia buat. Jadi dibuat statik. Jadi nggak perlu dia tabel role karena sudah langsung di usernya. Dia tinggal milih satu orang itu nanti cuman bisa jadi HR atau cuman bisa jadi FO itu aja dia. Cuman dia dikasih akses apakah dia VDB, apa terserah Kak. Ini kan kalian yang menentukan kodenya ini. Nah, kodenya ini nanti dicek di coding. Kalau dia hasil cek I- IU ID user dan juga ID akses atau IDA ini hasilnya adalah true, maka bisa ditampilkan. Tampilkan apa? Tampilkan view data bookingnya. Nanti dilihatin datanya. Kalau tidak, ya false ya nggak tampil. Gitu Baik. loh. Ya, Ya, Pak. Ya. ya coba dipikirkan lagi. Oke, selain itu, eh, sama database yang kelompok kelas D tadi sudah cukup oke. Oke, terus gimana? Tabel apa aja lagi? Oh, Absensi pegawai. Pegawai laki-laki, oke, jadikan satu.
Usernya nanti hubungannya sama pegawai gimana? Oh, nggak ada. Eh, Mohon maaf Pak, untuk user itu sebenarnya di kami itu dihususkan untuk customer Pak. Untuk role-nya itu mungkin lebih ke arah pegawainya Pak. Pegawai yang kami cantumin Pak jadinya di sini. Oke. Jadi ini nanti yang berdasarkan saran Bapak Yang mungkin yang bisa masuk ke dalam siapa? Yang bisa masuk ke dalam ini siapa? Sistem ke sistem ya pegawai Pak. pegawai. Iya, karena Ya, ya, dari pegawai ini ya. nanti yang nanti kan kita bagi ke beberapa role sesuai ininya Pak, departemennya harusnya Pak. Jadi mereka bisa ngakses apa aja berdasarkan role mereka Boleh, gitu. boleh, boleh, boleh. Tapi yang jelas ada tabel akses nanti. Oh, Oh, baik baik Pak. Pak. Oke. Terus, terus, terus lanjutin, lanjutin. Tabel venue tadi apa ya? Tabel ini Pak. Oke, harga, oke. Oh, venue itu maksudnya. Oke. Terus kalau tabel kamar, ini saya penasaran transaksinya di mana nanti? Tabel transaksinya gimana, Dek? Si pelanggan, pelanggan mana? Pelanggan. Ini Pak, pelanggan Pak. Oke, pelanggan ini. Pelanggan pelanggan tuh ini. Terus kalau dia mesen kamar disimpan di mana? Baik Pak, mohon maaf. Sebenarnya ada database tapi yang kami buat ini, ya maksudnya di kelompok F2 ini hanya database untuk master datanya Pak. Jadi belum disatuin sama database dari semua kelompoknya Pak. Dan Oh ada gitu. sebenarnya Pak tabel transaksinya, tapi di database yang berbeda Pak. Jadi belum terupdate untuk database yang kami gunakan. Masih database master datanya. Bener ya, bener ya. Jadi Iya benar. kalau kamu lihat tadi kelompok D2 mirip-mirip begitu nggak? Nanti kita ketemu sekali udah demo aja. Gimana model transaksinya, yuk. Apa sudah eh, ini? Halo, Dek. Halo F2. F2. Baik Pak, sebentar Pak. Kami buka dulu database-nya. Mohon maaf Pak, untuk database pemesanan kamarnya hampir sama untuk tabel user. Mana? Ada lihat database nggak?
Berarti database itu di, dilihatin nanti sama kelompok yang lain ya? Baik Pak, database dari kami nanti akan kami. Gimana gimana? Halo. Pak, mohon maaf untuk nanti di database-nya itu ada tabel pemesanan kamar dan juga tabel pemesanan venue-nya Pak, dan juga ada
Halo, tes. Sorry, koneksi saya buruk sekali. Apakah bisa didengar? Halo, sorry. Bisa, Pak? Oke, silakan dilanjut. Sorry ya, sorry. Baik, Pak. Mohon maaf, kami baru ngimpor lagi yang baru. Jadi untuk tabel pemesanan kamar eh, seperti ini, Pak. Transaksinya ada di sini. Oh, oke. Ya. User venue kamar, tabel venue. Kalau kamarnya tabel pemesanan coba lihat lagi. Structure. Oh, ini strukturnya. Jumlah Ya, karena dewasa anak kecil check-in jam itu. Kalau yang venue beda, di beda tabel pemesanan venue beda dia gitu. beda. Oh, berarti nanti si tanggal tabel pemesanan. Nah, taunya check-in check outnya di mana? Check in. Gitu. Di detail pemesanan, Pak. Ini Oh, ada detailnya ini. status check-in check-out. Oke, boleh. Kalau kalian mau buat seperti itu, boleh. Include breakfast, extra bed, oke. Ya, ini kalau mau kelompok D2 juga mau lihat ini juga boleh. Mereka sudah isi breakfast dan lain sebagainya. Dijadikan sebagai tabel yang dinamis. Boleh. Total harga extra bed bahkan termasuk extra bed. Oke. Oke, saya pikir hampir sama konsepnya. Tambahkan akses saja deh nanti ya. Coba sekarang di running sistemnya. Ya. Untuk sistemnya, untuk GUI-nya, eh, kami sudah satukan semuanya, tapi kami hanya membuat 5 untuk departemen, lalu ada venue, pegawai, ada kamar, dan eh, jabatan. Untuk yang pemesanan kamar dan detailnya itu bukan kami yang buat. Jadi untuk yang pertama kami akan dulu. Untuk yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu bagian saya yang departemen. Nah, ini kelompok D gini maksud saya ya. Yang kayak gini pakai menu ini kelompok D. Seperti kelompok F ini. Jadi dia seperti ini buatnya. Oke, Saya silakan lanjut. mohon maaf Pak, tadi idenya saya sih ketika misalkan saya memilih nama departemen dan akses. Tadi maunya gini sih Pak. Ya. Jadi di sini kelihatan aksesnya apa aja, maksudnya bisa apa aja di H1, H2, H3 ini. Ketika Hmm. misalkan H1 ini misalkan tadi view view detail apa gitu, view booking kamar misalkan. Itu nanti tombolnya on ya. Jadi pas saya pencet ini, semua hak akses yang on yang yang dipunyai oleh departemen tersebut bakal on ya Pak. Cuma untuk sementara ini mohon maaf saya belum menentukan Oh iya. aksesnya apa Cuman saja. Ya, nama departemen HR, aksesnya dia manajer. Oke, saya paham. Cuman nanti bawanya dia ke user gitu loh. oh baik Pak, ya Pak. Mohon maaf. Gimana caranya bawa ke user kalau kayak gini? Jangan akses. Jangan namanya akses rule ini namanya nih. Yang kanan ini rule namanya. Ya ini roll Pak ya. Ya, Oh, akses oke. itu yang kita maksud akses itu nge-view data, ngedit data itu. Oh ya Ini Pak. kan Berarti hak beda akses Pak ya. kamu bilang. Makanya kamu di bawah hak akses tulisan tapi namanya ini ya role. Oh ya Pak, baik Pak. Tapi nanti ini harus nge-link ke si user gimana caranya? Itu Oh pertanyaannya. Ya, ya Pak, baik Pak. aksesnya ini tentu harus ada di database gitu. Nanti Hmm. ID departemen IT 1. Siapa yang menjadi IT yang memiliki akses manager gitu. Ya Pak, baik Pak. Nanti saya perbaiki lagi. Berarti untuk Oke, ini nanti roll Pak ya, bukan akses Pak ya. Gitu Pak ya. role. Oh ya Pak. Akses tuh yang ungu ini yang bawah nih. Oh ya Pak. Oke Pak. Oke, Pak. Hmm. Makasih Pak. Eh, Oke, terus. mungkin itu saja sama error handling mungkin misalkan ada. Nah ininya kalau yang lain, CRUD yang lain Oh, coba. untuk yang lain mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Pak. Saya akan jelaskan terkait growth pegawai. Sebenarnya nggak terlalu banyak berubah dari yang minggu lalu, Pak. Cuman ada beberapa tambahan aja sesuai yang saran Bapak kemarin yang terkait jika ini
mau diisi kembali berarti harus dikosongkan formnya gini. Kita tinggal klik padal aja maka dia akan hilang. Terus kita nambahin fitur search yang dimana kita bisa search data di tabelnya itu menggunakan nama. Semisal klik ini nanti akan tampil seperti ini. Pas saat kita clear dengan klik panelnya, nanti dia akan dikembalikan ke tabel. Mungkin itu aja sih Pak untuk tambahan di pegawai. Oke, oke. Silakan lebih rapikan nanti ya. Kalau bisa sih bikin fake login aja di depan. Kan ceritanya ini nge-access CRUD-nya nih. Ya Pak. Tambah role satu lah sebagai apa gitu misalkan yang bisa login ke sini cuman siapa gitu. Oh baik Pak, baik. Begitu juga kelompok D nanti tambahkan login yang bisa ngakses ke sini itu siapa gitu. Jadi username sama ininya kan khusus ceritanya dia khusus untuk bagian master data gitu. Oke baik Pak. Oke, ada kendala nggak kira-kira? Saya pikir ini sudah mencerminkan sih, cuman tadi saya nggak karena saya nggak ngeliat tabel transaksinya sehingga saya jadi ragu aja. Nah, tadi saya udah lihat, yang kemarin saya lupa soalnya, yang banyak kemarin yang progres. Ya, saya pikir sudah sih. Cuman Oh, sekarang dari kelompok ini ada kendala. mungkin untuk akses tadi aja Pak. Mungkin nanti saya perbaiki lagi Pak aksesnya. Oke, oke. Ya, Untuk silakan dilanjut. buinya tetap dijelaskan Pak, yang lain apa bagaimana? Yang lain kalau sama, yang penting kan, sama aja. Iya. Kalau kamar, coba lihat kamar. Kamarnya lagi satu. Deskripsinya sudah Mungkin untuk teman saya, Oke, Maba bisa jelaskan. ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, 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 ya. Oke, oke. Saya pikir sudah yang ada kendala nggak kira-kira? Selain yang akses nggak ada sih Pak. Sejauh ini belum ada. Aman ya? Aman Pak. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Nanti ini sudah bisa sih nanti udah demo nih. Oke, thank you kelompok F2. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, makasih. Makasih D2 juga. Apakah boleh izin keluar Pak? Boleh, boleh izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih Silakan, Pak. silakan.